Hai It's. Bentar, Bu dia mau milih itu. Memilih makeup. Oh my god. Ah. Hai It's. Halo Bu, Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. dengar kok Bu. Oke oke. Kamu pakai pakai filter juga nggak apa-apa. Bentar Bu tak cari. Oke oke. Mana ya yang bagus? Ini pertama kalinya Bu dia live coba pakai filter. Yang kemarin-kemarin Bu dia nggak pakai. Hari ini pengen Wah, coba tapi tak pakai. cari kok. Oke deh. Maaf ya tadi ada telat-telat karena you know lah in my story lagi di Gak rumah apa-apa. temen dan lain sebagainya. Oke oke, bentar-bentar kita nata kamera dulu. Deh. Oke, gimana langsung kita mulai ya nih? Ya Bu, bisa dimulai. Oke oke siap-siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Kak Itna. Selamat sore juga Bu. Oke, saya sapa dulu teman-teman ya yang mungkin nanti join live atau nanti putar ulang video kita di YouTube. Selamat sore teman-teman. Kali ini Budia mau ngobrol sama Kak Itsna dari Prodi D3 Akuntansi. Poinema PSDKU Kediri. Bagi teman-teman yang belum tahu, PSDK itu apa sih Bu? PSDKU itu kepanjangan dari program studi di luar kampus utama. Jadi mungkin nanti teman-teman yang berkeinginan buat nerusin di Polinema, tapi entah sama orang tuanya itu nggak boleh jauh-jauh atau ada pertimbangan lain, boleh banget nanti join sama Kak Isna dan teman-teman yang lain dari Semaneka yang udah gabung di Polinema PSDKU Kediri. Nah, kayaknya teman-teman, Budia mau bahas gimana sih serba-serbinya, mulai dulu dari Kak Isna mencari minatnya sampai akhirnya menjatuhkan pilihan di D3 Akuntansi, lalu gimana waktu itu pengalaman seleksi SNMPN, sampai sekarang nanti kita bahas mengenai gimana rasanya kuliah di D3 Akuntansi, apa aja yang dipelajari, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman yang mau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar, nanti bakal Budia bahas sama Kak Itsna. Gitu. Oke deh langsung aja, Budia mau tanya kabarnya. Gimana nih kabarnya Kak Itsna? Alhamdulillah sangat baik Bu. Oke, Alhamdulillah sangat baik. Semoga tetap sehat di musim-musim yang kayak gini ya. Lagi kalau orang Jawa tuh ngomongnya tuh musimnya orang gerak-grok. Jadi kalau kita grok dikit nanti orang lain juga akan tertular kayak gitu. Jadi nih teman-teman jaga kesehatan. Kita sama-sama sehat. Nah ini mau menyapa dulu dong. Ini yang nonton ada Esa, ada Pilih. Hai, ini temennya Isna banget dia dia mau nonton. Lalu ada Aziz, Halo. Aziz.08. Oke deh teman-teman, langsung aja kita bahas. Isna coba perkenalan diri dulu deh. Tadi Budia kan kenalin kamu. Kamu kenalan sama teman-teman sekarang. Ya, baik. Baik, perkenalkan nama saya Itsena Rama Fatila, dulu alumni Semaneka dari kelas 12 MIPA 3, dan sekarang saya mengambil Prodi D3 Akuntansi di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Sudah Oke. untuk alamat saya ya cukup ya untuk perkenalannya. Kalau alamatnya di mana Kak Isna? Boleh dilanjutin alamatnya? Alamatnya di Desa Rembang Kepuh, Bu, Ngadilui, Kabupaten Oh, Kediri. oke, ini seru banget deh kayaknya Bu dia ngobrol sama Kak Itsna ya, bisa langsung klop kayak gitu. Nada-nadanya juga langsung dia bisa menangkap dengan baik. Oke, oke teman-teman. Bu dia pertanyaan pertama mau mau nanya apa ya? Oh iya nih, buat teman-teman yang belum tahu nih Kak Itsna, kira-kira boleh dikasih tahu dong lokasinya Polinema PSDKU Kediri itu di mana sih? Coba Kak Itsna kasih ancer-ancer lah buat teman-teman nanti. Untuk alamat PSDKU Polinema itu ada dua, Bu. Ada dua kampus. Yang pertama itu kampus satu itu di Semampir. Semampir lebih tepatnya itu di dekat Gudang Garam, itu ke utara sedikit. Dan itu kampus satu. Untuk kampus duanya itu di Brigif. SMA 5 itu ke utara dikit dan nanti ada kampus 2.
Gitu. Yang kampus Oh, kayak besarnya itu gitu. di kampus. Ya. Oh, kampus besarnya yang di kampus 2. Berarti kampus kampus 2 itu pengembangan dari kampus satu ya kan? Dulu tahu Budia saat pertama kali di, di Kediri mungkin kan di daerah Semampir situ. Jadi kalau yang Semampir itu anu ya Kak ya, dulu yang namanya Poltek Kediri nggak sih dulu yang di Semampir itu? Iya, iya, namanya Poltek Kediri, Bu. Dan sekarang Oh, sudah oke. negeri dan tema Kediri. Oh, sudah merger ya kan sama sama Polinema kayak gitu. Oke, oke. Iya, Eh, mau nanya dong. Apalagi ya, tadi itu titipan pertanyaan. Oke, kalau seumpama nih di PSDKU Kediri itu sistemnya juga sama kan kayak di Polinema Pusat atau ada perbedaan? Gimana Kak Itsna, denger nggak? Oh, masih nge-lag tuh. Oke, bisa lanjut? Oke, Kak Isna udah nyambung lagi. Tadi denger nggak pertanyaannya Budia? iya. Oh, gitu. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih. Dia pengen dijawab segera. Kalau di Polinema PSDKU Kediri itu sistemnya sama aja kah sama yang di Polinema Malang atau ada segi perbedaannya di apa kayak gitu gimana Kak Isna selama ini? Kalau sistemnya itu sama, Bu. Sebelum prastudi itu sudah disampaikan dari pihak pusat, itu kalau sistemnya itu sama. Dan mungkin yang berbeda itu apa ya? Hanya lokasi tempat. Hanya lokasi tempat. Oh, oke. Jadi nanti buat teman-teman ya Kak ya, berarti nggak perlu khawatir mengenai mungkin kan ada yang belum tahu, takut nanti gimana nih Bu, sama nggak sama yang di pusat atau di PSDK atau ada perbedaan? Berarti semuanya sama aja dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Halo? Halo, Budi. Iya. Heeh. Berarti semuanya sama aja kan ya, nggak ada yang perlu ditakutkan kayak gitu. Oke, Iya, iya, sama. itu tadi sekilas mengenai polinoma PSDK Kediri. Sekarang Budia pengen nanya dong ke Kak Itna secara personal nih. Kita flashback ke 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu adalah penentuan di mana anak-anak mulai huru hara. Milih nanti masa depannya tuh ditaruh di prodi mana sih atau bagaimana sih. Nah, boleh dong sedikit cerita Kak Itna dulu. Minat pertamanya tuh di apa? Apakah langsung jebret akuntansi atau ada pilihan-pilihan lain yang membuat Kak Itsna agaknya bingung pada waktu itu. Gimana tuh, Kak? Kalau saya minatnya gimana ya, Bu? Saya kan linjur kan, Bu, dari dari jurusan IPA ke jurusan akuntansi itu kan tidak sesuai gitu kan, Bu. Tapi Mm-mm. ya gimana ya? Saya ingin belajar beda gitu. Meskipun ya sedikit sulit sih. Ya memang sulit. Itu saya memilih D3 akuntansi dan saya kenapa milih Poltek? Karena saya lebih suka banyaknya praktek begitu daripada teori. Itu sistem saya belajar. Kayak kalau saya lebih banyak praktek, saya lebih menangkap daripada saya banyak teori gitu. Oh, gitu. Jadi berarti dari awal nih Kak Itsna udah milihnya akuntansi ya? Dari awal banget kayak milih minat itu pertamanya akuntansi emang. Enggak sih, Bu. Kalau pertama itu malah saya dulu tuh berpikir yang penting diterima gitu kan, Bung. Tapi kalau saya mikir Mm. lagi, kalau di tengah-tengah gimana kalau saya nggak bisa melanjutkan, terus saya bisa memutuskan untuk memilih akuntansi itu. Oh, kayak gitu. Nah, dulu berarti Kak Itna dulu eligible nggak sih SNMPTN? Coba Bu dia lupa deh dulu tuh. Enggak, Bu, kalau SNMPTN saya nggak ikut.
Tapi waktu itu keterima, maksudnya waktu itu Budia kasih kesempatan, tapi Itsnanya mengundurkan diri kayak gitu. Atau gimana tuh dulu? Gimana It's dulu tuh ada kesempatan tapi kamu mengundurkan diri atau emang dari awal tuh nggak masuk di eligible itu? Enggak, Bu, enggak termasuk. Enggak masuk. Oh, nggak masuk. Karena dulu kalau mau flashback dikit, Budia tuh bingung. Namanya Itsna tuh banyak banget di kelas 12. Iya, Itsna Rahma. Terus banyak. Itsna siapa lagi? Sama Isnanda juga ada. Dan lain Iya, sebagainya Isna kayak gitu. iya Lalu banyak. banyak banget ya kan. Jadi nih teman-teman bisa diambil ada amanat dari Kak Isna bahwasanya saat kita mau melanjutkan studi lanjut, bukan perkara kita diterima di jalur apa, bukan perkara kita pokok keterima, tapi yang penting kita bisa belajar sesuatu yang memang kita yang ingin kita pelajari kayak gitu. Contohnya nih Kak Isna linjur di D3 akuntansi. Nah, oke deh, tadi sekilas minatnya Kak Isna. Gini Kak Isna, banyak banget yang pengen bertanya. Berarti kalau SNMPN itu boleh banget ya kita linjur kayak gitu dari IPA ke IPS kayak gitu. Ya, sangat bisa, Bu. Soalnya itu saya menjelaskan tentang SNMPN-nya ya, Bu. Kemarin juga ada yang tanya itu gini, Bu. Kak, pernah nggak nilainya itu turun drastis gitu loh, Bu? Duh, pernah. Hmm. Saya itu semester 1, 2 itu kan sempat naik. Lah, semester 3-nya itu saya sangat turun, Bu, sangat turun. Terus ketika saya mendaftar SNMPN, itu kan apa ya? Yang diikutkan kan itu nilai keterampilan juga. Kalau di Hmm. SNMPTN itu kan nilai pengetahuan ya, Bu. Hmm. Kalau di SNMPN itu nilai nilai keterampilannya termasuk semua, masuk semua. Jadi itu yang menambah nilai plus saya. Gitu, Bu. Jadi setidaknya menolong lah. Oh, oh ya, menolong ya, menolong banget waktu Ya, itu. Eh dari IPA ke IPS akuntansi. Jadi ini teman-teman nanti yang pengen banget di Poltek bisa linjur ikut di SNMPN kayak gitu. Jadi kesempatannya nanti terbuka banget buat teman-teman. Ini bukan perkara lagi-lagi bukan perkara jalur tapi perkara apa yang ingin teman-teman pelajari kayak gitu. Good banget, terima kasih Kak Itna penjelasan tentang SNMPN meringankan Budia dalam menjelaskan ke teman-teman kayak gitu. Oke, lanjut ke ya, pertanyaan selanjutnya nih Kak Isna. Kak Isna kan linjur dari ya, IPA ke IPS. ya. Akuntansi lagi kan? Akuntansi. Mungkin bagi anak-anak IPS saat mereka masuk akuntansi, mereka mungkin tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan karena kan di sekolah udah dapet tuh akuntansi. Nah, ini nih gimana nih? Kak Isna boleh dong cerita masa penyesuaiannya Kak Isna dalam menempuh prodi akuntansi karena kan mungkin baru pertama kali dengar yang namanya tuh neraca laba rugi atau jurnal penyesuaian kayak gitu gimana tuh pengalamannya coba ceritain. Benar sekali, Bu. Itu saya kan gimana ya? Berpikir Bu gini, kan ditanya Pak Angga itu Pak Angga BK, kamu serius linjur gitu. Ya Pak, saya yakin gitu. Terus ya kalau bisa kamu nanti nyicil lah gitu, nyicil. Oh siap Pak, saya akan siap menyiapkan gitu kan Bu. Terus saya itu dibilangi sama Pak Angga kalau kuliah itu mulai dari nol. Dan saya ya tetap gugup dong Bung sebelum kuliah. Terus waktu kuliah itu emang dari nol, Bu. Saya diajari apa sih itu neraca saldo, apa sih itu apa ya? Saldo laba. Itu saya belum pernah mengenal, Bu. Bahkan nggak ada itu teorinya yang di SMA itu. Terus ya dikit-dikit ya saya paham lah, minimal sedikit-dikit saya paham dan alhamdulillah sudah melewati 1 semester meskipun nilainya belum keluar gitu. Oh gitu. Jadi sampai akhir semester ini Kak Itsna bisa menyesuaikan diri dengan baik ya bisa dikatakan seperti itu. Ya alhamdulillah Bu. Good banget. Nah, kalau mau dikorek lagi ya, mau dikorek lagi. Apa matkul yang
menurut Kak Isna itu blank. Maksudnya dalam artian Kak Isna belum pernah tahu nih matkul ini, belajar ini tuh mulai dari nol. Yang paling paling nol apa? Matkul apa? Yang Yang menurut kamu semester satu ini paling paling zonk gitu loh. Kayak dari awal kamu nggak tahu apa-apa ini. Apa? ya, yang paling zonk itu pengantar akuntansi satu, Bu. Dan saya itu Hmm. nol sekali. Soalnya itu teman saya itu banyak yang dari SMA, Bu. Dan udah tek 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 gitu, Bu. Dan saya kayak SMK maksudnya. kayak gitu, Bu. Anak TK yang belajar membaca gitu loh, Bu. Ini Oh gitu. apa? Ini ya, Oke Bu. gitu ya. Jadi bisa dikatakan memang saat kita linjur itu memang risikonya adalah kita belajarnya itu bukan lagi dari nol mungkin. Mungkin dari emang bener-bener nggak tahu apa-apa kayak gitu ya. Nah, Iya, Bu. itu tantangannya buat teman-teman nanti kalau mau linjur, kita harus menerima resikonya itu sepaket. Jadi nggak mungkin. Jadi gini Kak Isna, karena ada beberapa teman-teman kita sekarang, mereka itu ragu untuk masuk sebuah prodi karena mereka takut nggak bisa. Contoh nih, pengen jadi apoteker, tapi mereka bilangnya dari awal, Bu, saya gimana, saya nggak bisa kimia. Lalu dia bilang, loh, bukannya memang kita itu kuliah itu gunanya biar tahu ya, gunanya biar biar ya biar bisa, makanya kita kuliah nih. Jadi nggak usah kita mikir yang gimana gimana karena memang semuanya nanti berawal dari nol. Karena mungkin nih akuntansinya Poltek sekarang yang khusus Kak Itsna, mungkin meskipun namanya sama-sama akuntansi, mungkin ada perbedaan sama yang di SMA dulu kayak gitu. Jadi buat teman-teman tenang aja, nanti tetap bisa dipelajari apapun yang terjadi. Ini contohnya Kak Itsna nih, linjur bisa menjalani satu semester dengan perfect kayak gitu. Amin. Alhamdulillah. Iya, Bu. Oke, Mungkin banyak yang Kak Itsna. iya, iya. Nah, Kak Itsna kemarin itu ya, keep kuliah ya. Gimana, Bu? Kak Itsna kemarin keep kuliah nggak? Iya, aku keep kuliah, Bu. Saya ikut keep kuliah. Oke. Nah, waktu-waktu itu Kak Itsna waktu SMA itu ikut keep siswa juga nggak? Iya, ikut keep siswa juga. Oh, jadi waktu itu webnya langsung nyambung ya, langsung gampang banget karena datamu sudah ada di pusat semua kan, tinggal tinggal klik 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 ikut seleksi, lalu akhirnya alhamdulillah diterima kayak gitu. Iya, Nah, alhamdulillah. Budia Budia mau nanya dong, kalau kalau anak keep kuliah itu saat di Kediri ya, karena kan Kak Isna ada di Kediri dan kampusnya di Kediri. Itu disurvei nggak Iya. waktu itu? Nggak ada survei, Bu. Soalnya itu saya dulu waktu mengupload apa yang diminta itu hanya sedikit. Soalnya kan saya sudah memiliki kartunya itu. Beda dengan yang Oh, itu kan lebih banyak gitu. Kalau saya sendiri tidak disurvei. oh gitu. Jadi itu keuntungannya kalau kita emang udah terdata dari awal ya kan, kita tinggal tinggal ya udah lanjut aja, lanjut melenggang dengan santai kayak gitu. Ya, Bu. Melenggang dengan santai. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Karena Budia sering baca teori bahwasannya nih Poltek itu 70% praktik, 30% teori. Kalau Mansis kemarin, Mansis sama Alvaris, mereka bilangnya bukan lagi 70% Bu, tapi 170% praktik, 30% itu teori Budia. Nah, sekarang nih, Kak Isna, coba ceritakan pengalaman. Apakah seperti itu juga sekarang di Benar, Poltek Bu. Kediri Benar, sini? benar. Ya. Menurut saya itu enggak 70, enggak 30, Bu, tapi hampir 95/5, Bu. Itu ada Oh, kayak matkul gitu. juga itu sama sekali tidak ada teorinya, sama sekali tidak ada itu. Kalau saya dua matkul itu matkul pengetikan niaga sama aplikasi komputer dan bisnis. Ada dua itu sama sekali tidak ada teori, Bu. Itu jadi Lalu dosennya itu mengajar. gimana tuh? Gimana tuh? Oh iya, itu dari awal itu dosennya itu mengajar itu hanya beberapa menit, nanti langsung dikasih tugas. Jadi kita langsung praktek begitu, Bu. Langsung praktek itu, Bu. Kok Itu terus kok lucu banget? kalau ya ada, Bu, itu. Dua matkul itu sama sekali nggak ada teori. Nggak ada itu, Bu. Terus kalau matkul yang lain itu sedikit teorinya, tapi ya itu banyak prakteknya juga, Bu. Makanya kalau
anak Poltek ngeluh sambat kalau tugasnya banyak ya maklum aja, Bu. Soalnya itu capek di prakteknya, Bu. Oh, kayak gitu ya. Bisa dikatakan kalau emang Poltek sama Univ itu kayak SMA sama SMK gitu ya? Ya, bisa jadi gitu, Bu. Saya SMK, ya bisa jadi gitu sih, Bu. Banyak prakteknya. Kalau mau Tapi bikin seru. perbandingan. Hmm, Ya, seru seru banget, banget. Bu. Praktek gitu. Kalau kalau mau dibikin perbandingan ya kan, kalau mau dibikin perbandingan biar mudahnya, semama dikasih waktu eh, 24 jam. 24 jam itu sudah sama praktek, sudah sama teori. Nah, itu teorinya tuh dikasih berapa jam, prakteknya dikasih berapa jam. Mana ya? Teori. Gimana, Bu, tadi diulangi, Bu? Seumpama nih kita katakanlah satu matkul. Satu matkul kan kita Iya, tempuh dalam satu semester. Nah, iya, kalau kita mau kasih perbandingan, ibaratkan satu semester itu ibaratkan satu hari. Jadi 24 jam kan ya, satu iya. matkul. Perbandingan praktek dan teori. Kalau kita mau bagi dalam 24 jam itu prakteknya berapa jam, terus teorinya berapa jam. Kalau teorinya itu mungkin hanya 4 jamnya itu, Bu. 4 jamnya dan 20 jamnya itu buat praktek, Bu. Oh, kayak gitu. Ya, Bu. Jadi Soalnya, emang bener harus tahan banting ya, anak-anak ya, Poltek ya harus. contohnya kemarin, Bu, saya kasih contoh ya, Bu. Itu Hmm, saya kan kelas satu hari itu ada dua matkul dan satu matkulnya itu emang gimana ya? Hanya beberapa gitu langsung diselesaikan bisa, Bu. Soalnya kan pakai Google Form. Google Form itu. Lah itu ya hmm. yang satu itu dikasih waktu 24 jam. Soalnya itu hanya 4 Bu, hanya 4. Tapi satu soal itu buatlah buatlah rumus sini sini sini. Ini sampai saya mengerjakan itu sampai pukul 2 pagi dan belum selesai. Itu, Bu. Hmm. Padahal Tapi berkelompok, Bu. tapi sekarang selesai kan? Sekarang udah selesai kan? Alhamdulillah sesuai. Alhamdulillah udah nggak sesuai udah selesai. Nah, itu tadi kan suka dukanya ya kan, suka dukanya. Sekarang Budia, dukanya dulu itu tadi dukanya dulu karena kan emang cerita ini tugasnya banyak. Sekarang Budia mau 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 tanya nih. Selama satu semester ini, selama kuliah di Poltek dengan segala macam keresahan dan juga tugas-tugas yang spekta tadi, Budia pengen tahu value apa aja yang udah Kak Ipsna dapat selama kuliah di Poltek. Value-nya itu kayak entah peningkatan di manajemen waktu, pengelolaan emosi, kayak gitu gimana Kak Ipsna? Apakah hal-hal seperti itu juga terlatih di Poltek? Ya, baik Bu. Untuk value yang saya dapatkan itu lebih ke manage waktunya. Itu kan Hmm. kalau Poltek itu kan apa ya Bu? Ada sistem SKS apa ya? Itulah Bu yang harus ikut organisasi itu loh Bu. Itu Hmm. itu harus mengatur waktu. Gimana mengatur waktu antara akademik dan ekstra itu Bu, organisasi tersebut. Dan organisasi tersebut kan nggak ada organisasi yang tidak ada jadwalnya begitu Bu. Jadwalnya jadi Hmm. ketemunya itu sewaktu-waktu. Ada pengumuman misalkan hari ini kumpul dan kita itu harus memanage waktu gimana tugasnya bisa selesai dalam waktu itu dan bisa mengikuti organisasi tersebut begitu Bu. Lebih ke manage waktu sih. Oh. Ya. Jadi kalau mau jadi anak Poltek harus tahan mental dan juga bisa itu ya, tahan mental, sehat selalu, manajemen waktu kayak gitu kan. Itu modal-modal utamanya anak-anak Poltek karena mungkin kalau kita sekali lengah kita udah ketinggalan kereta tuh. Teman-teman lain Ya, udah bisa mengejar yang lain-lain, kita masih stuck diam di tempat kayak gitu. ya itu Bu, ada kata-kata dosen saya tuh gini, jangan sampai kamu ketinggalan di semester satu karena semester 2 itu lebih sulit daripada semester satu begitu Bu. Jadi jangan Oh, sampai ketinggalan begitu. oke oke. Itu good banget apa cerita ya kok cerita. Wah, jangan dari dosennya kan biar kalian wanti-wanti diri sendiri jangan sampai nah gua ketinggalan hal-hal yang mungkin
di semester 1 kita pandang sulit, tapi sebenarnya itu masih bukan apa-apa, kayak gitu. Oke, bentar-bentar. Dia mau buka kalau ada pertanyaan dari HP ini. Oh, ada yang nanya nih, ada yang nanya. Dulu kakak waktu pertama kali belajar menyesuaikan diri gimana? Kan linjur tuh. Itu gimana? Cara pertama apa yang kamu lakukan biar bisa menyesuaikan diri dulu tuh pertama kali? Baik, kalau saya sendiri tuh cari relasi, Bu. Sebelumnya itu tanya-tanya, kalau kakak tingkat tuh gimana sih, Kak? Yang linjur-linjur dulu itu gimana cara menyesuaikan? Terus yang pertama itu cari temen, Bu. Itu sangat penting, Bu, cari temen. Terus yang terutama yang paham mengenai apa yang dilinjurkan. Saya kan melinjur ke akuntansi. Dan saya tanya temen yang paham akuntansi, ini gimana sih? Kok bisa gini, kok bisa gini? Gitu, Bu. Oh gitu. Lebih Jadi tanya-tanya. relasi, bener. Ya, Jadi teman-teman, banyak. cara pertama untuk kita menyesuaikan diri adalah kita tuh cari teman yang minimal tuh sama-sama merasakan apa yang kita rasakan. Karena kalau nggak seperti itu kita akan tertinggal dari teman yang lain kayak gitu. Gitu ya, It's ya. Iya, iya Bu. Pokoknya jangan malu bertanya gitu Bu. Biasanya kan Mm. anak-anak itu kan malu kan kalau tanya apalagi sama kakak tingkat atau kakak kelas begitu Bu. Tuh. Oh Jadi oke. kuncinya jangan Nah, malu bertanya. kuncinya apa? Kuncinya cari relasi. Malu bertanya Iya, sesat di jalan. iya. Benar sekali. Malu bertanya nanti ketinggalan. Sesat di jalan banget Bu. Nanti apa ya? Getun. Intinya getunnya itu di belakang gitu Bu. Nyeselnya di belakang. Oke, nyusunnya di belakang. Perlu diketahui teman-teman, Kak Isna ini adalah salah satu siswa dulu tuh yang sering banget datang ke BK buat buat nanya something. Bahkan dulu Budia masih inget Isna itu siang-siang kalau nggak salah, entah hari Jumat atau apa, di saat sekolah tuh sepi, Kak Isna datang cuma buat nanya, Bu ini di website mau ospek atau mau daftar ulang waktu itu kan. Budia ini maksudnya Iya. gimana? Gitu padahal padahal ini teman-teman Kak Isna pada waktu itu tuh udah resmi diterima di Poltek PSD Polinema PSDK Kediri, tapi waktu itu sampai mau daftar ulang tuh masih nanya ke Budia, Budia ini maksudnya kayak gimana nih? Itu Budia masih masih ingat banget kenangan-kenangan sama Kak Isna. Iya Aduh, Bu. thank you so much. Dulu tuh kayak gitu banget. Lalu apalagi ya yang ingin ditanyakan? Oh ini nih, ada yang bertanya, boleh bagi dong Kak, selama semester 1 di Peloinema PSDK Kediri itu matkulnya apa aja ya kira-kira? Itu apa aja matkulnya Ya, sampai semester 1 ini? kalau di PSDKU, saya kan akuntansi itu ada 8 matkul. 8 matkul itu ada berapa ya? Kalau saya jumlah itu 23 SKS itu, Bu. Ada bobotnya itu loh, Bu. Ya, Mm-mm. itu ada matkul apa ya? Senin. Ya, sama sih kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pun bahasa Inggrisnya itu dasar, Bu. Bahasa Inggris dasar. Itu juga mengenai akuntansi gitu. Terus bahasa Indonesia ya sama aja, cumanya dijabarkan begitu loh Bu. Ada kalimat langsung itu dijabarkan gimana sih kalimat langsung itu gitu. Terus ada pengantar akuntansi, ada matematika keuangan, ada pengetikan niaga, ada aplikasi komputer, ada juga agama, agama itu juga ada Bu. Agama, terus ada apa ya? Ada ekonomi, ekonomi itu. Terus ada nah itulah Bu, yang di akuntansi. Oh gitu. Jadi kalau semester 1 ini masih masih kebanyakan ada matkul-matkul yang umum kayak gitu ya, kayak ya agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak gitu. Iya. Jadi yang berbau akuntansi tadi apa aja, yang udah berbau akuntansi tuh? Yang berbau akuntansi itu ada pengantar akuntansi, matematika keuangan, terus sama pengantar bisnis, Bu. Pengantar bisnis Oh, itu sangat gitu pengantar dengan bisnis. Jadi jadi ternyata nih di prodi akuntansi nggak semuanya kita belajar akuntansi belajar kayak gitu ya. Ada bisnis, ada seling-selingannya kayak matematika keuangan dan lain sebagainya gitu.
Ya, Bu, banyak sekali, Bu. Itu keterkaitan semua begitu, Bu. Jadi kita itu Oh, belajar di BI, belajar di bahasa Inggris itu juga mengenal akuntansi juga. Jadi semuanya itu sinkron gitu, Bu. oh, Sinambung gitu, Bu. sinkron. Oh, sinambung. Ya. Sinambung. Saya nggak Sinambung. bisa bahasa. Sinambung. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bagus kok. Lucu kok. Oke, lalu apa lagi ya? Kira-kira nih, ada nggak hal-hal yang nanti, bentar-bentar. Kalau di Poltek sini ya, PSDK Kediri sini, mata kuliah yang akan kamu tempuh di semester 2 tuh udah dikasih tahu belum sekarang? Kayak ada bukunya kayak gitu loh. Di situ ada nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau saya lihat di kan ada itu jadwalnya kakak tingkat, itu ya ada pengantar akuntansinya dua gitu loh, bukan yang semester satu itu kan satu, jadi semester dua itu dua gitu. Jadi lebih ke apa ya, Bu? Ya intinya sama aja sih, Bu. Mungkin Hmm, lebih sulit. sama aja. Oh, tuh Ya, lebih sulit. Dia mau nyambungin itu lebih sulit karena itu sambungannya. Karena itu kayak seumpama belum lulus di pengantar akuntansi satu, nanti nggak boleh ambil akuntansi dua karena itu kayak sebelum kita tahu tahu perkalian kita harus tahu perjumlahan dulu kayak gitu. ya, 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 Bu. Oke 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 deh. Kak Isna, kita udah apa cukup banyak yang Budia tanyakan nih ke Kak Isna, mungkin sekitar 30 menitan. Boleh nggak Kak Isna kasih pesan-pesan buat adik-adik di Semaneka sekarang? Kalau Budia boleh request ya, Kak Isna boleh dong kasih pesan buat yang pertama, bagaimana cara memilih prodi yang sesuai dengan minat. Lalu yang kedua, uh, tips saat lintas jurusan, versinya Kak Isna. Ya. Untuk yang pertama itu kalau memilih jurusan itu kalau di SNMPN itu nggak gimana ya, Bu? Nggak bingung saya menjelaskan. Gini, gini. Yang diprioritaskan itu pilihan pertama begitu, Bu. Kalau di SNMPN itu. Jadi pilihan pertama, saya kan dulu tanya-tanya ke kakak tingkat, itu gimana sih caranya milih prodi? Terus saya dijawab itu gini, Dek, kamu itu yang diprioritaskan itu pilihan pertama aja. Kalau pilihan kedua itu apa ya kayak bejo-bejan gitu loh, Bu, bejo-bejan. Jadi kalau kebanyakan pilihan pertama nggak lolos, itu pilihan kedua nggak lolos, Bu, gitu. Tapi ya bisa jadi pilihan kedua itu bisa lolos gitu. Jadi kalau bisa itu pilihnya itu yang apa ya, peminatnya itu lebih sedikit begitu, Bu. Peminatnya Atau sedikit. Hmm. ya itu bisa. Terus kalau SNMPN itu sangat besar sih, Bu. Apa peluangnya untuk masuk itu? Kalau menurut saya itu. Kalau untuk tips and triknya itu jangan patah semangat. Kalau nilainya pernah turun itu jangan nyerah aja. Soalnya ada jalan lain begitu. Ada jalan lain untuk menggapainya. Itu sih, Bu. Oke, jadi nih buat teman-teman nanti tidak melulu keberhasilan itu kita karena jalur ini, karena jalur itu. Sebenarnya jalur itu merupakan beberapa pintu yang mana dibuka terlebih dahulu kayak gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman belum rezeki di SNMPTN bisa lewat jalur lain SNMPN, SBMPTN, mandiri bahkan itu nggak masalah sama sekali, tidak ada yang membedakan sebenarnya kayak gitu. Lalu buat yang tadi kalau linjur-linjur memang kita harus siap risikonya. Kita belajar dari nol banget. Kita belum tahu apa-apa, mulai belajar mengeja, membaca dari awal. Tapi tetap yakinlah bahwasanya semua itu bisa teratasi. Seperti itu Kak Itsna. Iya, Bu, baik. Pokoknya untuk semua itu tetap semangat dan jangan menyerah pokoknya. Jangan menyerah, masih banyak jalan yang kita bisa tempuh gitu. Pokoknya tetap semangat, semangat dan semangat gitu.
Oke, semangat, semangat, dan semangat. Oke, Kak Isna, kemudian nanya lagi. Nanti seumpama nih ada adik-adikmu yang boleh nggak Bu minta kontaknya Kak Isna kayak gitu, boleh ya nanti DM kamu dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, silahkan Bu kalau tanya-tanya. Boleh banget, Bu. Oke, baik banget deh Kak Isna ini. Nanti Budia minggu minggu depan deh It doain ya semua rangkaian masuk PTN-nya ini lancar karena besok udah pengumuman kuota dan lain sebagainya kayak gitu. Pasti semua anak bakalan Ah, bakalan dagdikduk banget tuh. Kita flashback 1 tahun yang lalu bagaimana huru haranya semua orang. sangat deg-degan, Bu. Banyak doanya itu, Bu. Harus deh, Baik. harus deh. Budia Pokok, izin izin anu ya, izin nanti nge-save video ini Budia upload di YouTube. ya nggak apa-apa, Bu. Iya, ya. Oke. Kita itu dulu dong, kita kita foto dulu buat itu buat Budia nanti bikin thumbnail di YouTube. Gimana tangannya? Gini aja wes. Udah it? Udah belum? Udah, Bu. Udah? Satu, dua. Eh, lagi, lagi it. Gimana lagi? Benar. Ini bajunya Budia ya Allah. Gimana? Gini. Gimana? Jempol ya? Ya, jempol. Satu, dua. Oke. Lagi dong sekali lagi. Lucu banget sama anak cewek. Lagi gimana ya? Oh, gini boleh dong. Bentar. Salah it. Aduh, ribet banget deh kalau sama Budia ya kan. Iya, Bu. Bentar, kita cari posisi yang bagus. Gini, It. Kalau kita love kayak gini nggak bisa ya, It ya, karena kamu di bawah. Ya, bawa sama gimana ya? Nggak bisa. Gimana biar bisa menyatu tuh? Nggak bisa, karena Budia di atas kamu di bawah. Bisa, Nggak bisa, bisa, Bu. guys. Bisa. Bisa Bentar. nggak? Eh, gimana bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ya udah deh, Ini, kita Bu. foto lagi satu yang agak formal aja. Oh, formal. Iya. Formal. Oke, udah. Thank you banget Kak Isna udah meluangkan waktu buat Budia, buat teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai Polinema PSDKU Kediri. Semoga infonya Kak Isna bermanfaat banget. Yang linjur-linjur persiapkan diri dengan segala resikonya kayak gitu. Tapi pasti bisa kok. Sampai akhir pasti bisa. Oke Kak Isna, Budia usaikan dulu pertemuan kita sore kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau Budia banyak kata-kata yang salah atau gimana-gimana. Mohon maaf tadi mundur-mundur terus waktunya, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu sore ini. Thank you so much. Semoga hasilnya semester satunya Kak Itna bagus, memuaskan sesuai dengan target. Nanti semester 2-nya tuh Amin, amin, lancar, amin. lulus tepat waktu, magangnya lancar, 3 tahun TET ya. Nanti Budia tunggu wisudanya Itsna biar Amin. nanti bisa lanjut cari kerja yang sesuai dengan keinginan Kak Itsna kayak gitu. Oke, Budi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Terima kasih juga, Bu.